Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimahullah. Yuk kita merasakan syukur yang mendalam pada hari ini Ramadan ke 7 mau ke 8 ya. Kita berkumpul pertama di tempat ini dengan segala kemauan dan kemampuan kita yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang paling besar adalah kita dalam wilayah amal soleh dalam taklim ini. Jadi kalau Bapak feel baik-baik, nyantai aja kita di taklim ini. Dari mulai sahur kemarin ya, tadi pagi Bapak terus-terusan melakukan amal soleh tuh. Puasa, kemudian sholat zuhur berjamaah, mungkin tidur gak apa-apa sebentar, asar, maghrib tadi buka puasa, tarawih, lanjut ke sini, nikmat itu. Jadi rasain aja, dirasain sendiri, feel, aduh nikmat. Jadi kita isi kekosongan waktu-waktu ini yang biasanya bisa buat menikmati dunia. Kali ini kita coba, kita takalluf, membebani diri untuk mencari ridha Allah dalam majelis ta'lim ini. Semoga diterima semua amal kita, amin. Dan dilipat gandakan dan diampuni pula, amin ya rabbal alamin ya. Nah, pada kesempatan ini kita babnya itu kan amal jariah ya. Jadi amal jariah itu perbuatan yang mengalir pahalanya gitu lah. Tapi ternyata kita mulai dengan jenis-jenis amal. Jadi manusia itu punya amal. Manusia itu yang paling nganggur sekalipun itu pasti punya amal. Amal yang akan dipersembahkan dibawa sama dia nanti dibawa mati gitu. Dengan nilai dari Allah amal itu. Nah, kita udah ngomongin nih. Karena judulnya amal jariahnya sendiri saya taruh paling belakang. Karena amal itu ada berbagai jenis. Untuk sekedar mengingatkan, 2 pertemuan kemarin kita membicarakan jenis-jenis amal. Katanya Imam Nawawi ya, al-a'malu sab'atun. Amal 7. Amal itu ada 7. Amalani mujiban. 2 amal yang memastikan, yang pasti. Yaitu nomor 1 iman. Iman pahalanya pasti surga. Jadi memastikan dia. Yang kedua kafir pahalanya pasti bukan pahalanya, jazanya ya, balasannya ya, itu baru 2, ada 7 kan. Kemudian wa amalani wahidum biwahid, ada lagi 2 amal yang dibalas, yang 1 amal dibalas 1. Ini contohnya adalah nomor 3 ya, niat baik saja, tapi niat yang berbentuk alhammu. Jadi niatnya udah bulat nih tekadnya. Niat baik nggak jadi dilaksanakan, digajar 1. Begitu dia jadi dilaksanakan bisa 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat. Ya, itu ini yang 3. Yang keempat, yang wahidim wahid adalah niat buruk. Niat buruk nggak digajar apa-apa nih, baru niat. Begitu dilaksanakan dapat 1 dosa. Nggak jadi dilaksanakan dapat 1 pahala. Jadi wahidam biwahid. Jadi udah 4 tuh ya. Nomor 5, wa amalul hasanatu fihi bi asyar. Amal yang ada terkandung pahala 10. Nah, ini ada di Al-Qur'an ini ya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang datang ke hadapan Allah dengan membawa 1 amal kebaikan, maka pasti diganjar 10. Nanti dalam keterangan hadis,
Setiap amal selalu digituin sama Allah. Nah, contoh nyatanya baca Quran. 1 huruf diganjar 10. Rasulullah bilang, saya nggak bilang alif lam mim itu 1 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, balas 10. Lalu di hadis lain disebut pula, setiap amal anak Adam yang berbentuk kebaikan selalu akan diganjar 10 dan sampai 700. Gitu ya. Makanya amal yang ke-6 adalah wa amalul hasanatu fihi bisab'i mi'ati di'fin. Ya kan? Amal yang balasannya 700 kali lipat. Nah, yang paling utama contohnya di Al-Baqarah 261 kan? Ya kan? Perumpamaan orang yang nafkahin harta di jalan Allah ya seperti dia menghasilkan 7 bulir. Setiap bulir ada 100 biji. Nah, itu ya amal yang diganjar 700. Ada yang benar-benar 700, ada yang sampai dengan 700. Kemudian terakhir yang ketujuh, wa amalun la yuhsa sawabahu illallahu ta'ala. Adalah amal yang tidak bisa dihitung pahalanya kecuali oleh Allah. Jadi hanya Allah yang bisa tahu pahalanya. Kenapa? Karena patokannya tadi Al-Baqarah 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya, siapa yang dia kehendaki. Jadi ada kalanya amalnya cuma sepele, tapi balasannya Allah yang lipat-lipat. Contoh, Allah menyatakan diri begini, semua amal anak Adam akan diganjar 10 sampai 700, terkecuali puasa. As-saumu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalas. Jadi itu, nah itu Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu berapa balasan puasa kita. Dan setiap dari kita individu akan berlainan mendapatkannya. Ada yang mendapatkan full, ada yang mendapatkan cuma separuh, tergantung dari bagaimana kita melakukan amal puasa itu. Belum yang lainnya lagi, yang udah dicontohkan kemarin. Nah, amal yang begini ini, yang hanya Allah yang tahu aja, yang menghitung, ada 4 jenis. Pertama adalah amal yang disebut oleh Nabi angkanya. Angkanya disebut ya, udah dicontohkan kemarin ya, 2 minggu lalu. Lalu amal yang tidak disebut angkanya, ya kan? Nah, itu yang kedua. Sekarang di malam ini kita akan menjelaskan yang 2 lagi, yaitu amal yang tetap pahalanya dan amal yang mengalir pahalanya. Nah, yang mengalir inilah disebut amal jariah, tapi nanti itu ya. Sekarang malam ini adalah amal yang tetap pahalanya. Oke. Apa yang dimaksud dengan amal yang tetap pahalanya? Mari kita dengarkan dulu tafsir dari sebuah surat di Al-Qur'an di juz amma ini. Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah bersumpah. Kita kalau bersumpah nggak boleh dengan nama selain Allah. Kita kalau mau bersumpah gitu hanya boleh dengan 3 kata. Wallahi, tallahi, dan wah, bener. Billahi. Ya, demi Allah semua itu. Oke? Semua. Iya. Oke? Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya. Jadi Allah itu berkehendak, dia bersumpah nih dengan nama makhluknya. Nah, yang dengarkan. Watin, demi buah tin. 12 tahun yang lalu saya bawa buah tin tuh dari Tanah Abang. Ya. Saya suruh icipin masing-masing. Sama itu. Ya kan? Ada 2 buah. Watini wa zaitun, demi buah tin dan demi pohon zaitun. Lihat baik-baik. Waturi sinin dan demi bukit Sinai. Demi bukit Tursina. Wahadzal baradil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Allah bersumpah dengan 4 makhluknya, 4 ciptaannya. Buah tin, buah zaitun, pohon zaitun, terus bukit Tursina dan Mekah gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah udah langsung duduk aja ya, Ridho. Langsung duduk aja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ada qad itu artinya sungguh. Nggak mungkin ini perkataan dusta. Tapi qadnya ditambahin la lagi, lam taukid, yang artinya sungguh juga. Jadi laqad, sungguh, teramat sungguh aku menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk.
baik fisik maupun ruhaninya. Ini makhluk luar biasa. Malaikat kalah karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Orang tuh dikasih pilihan setiap orang jiwa tuh. Jadi dia ada dalam ujian hidupnya itu antara mau buruk atau mau baik. Allah bersumpah, saya ciptain makhluk manusia ini baik banget ini bentuknya gitu. Ya, tapi Allah langsung bersumpah juga, summa radatnahu asfala safilin. Tapi manusia yang sebaik bentuk ini nanti akan saya lemparkan ke tempat yang paling rendah, di neraka yang paling rendah. Umum tuh. Ini dalil umum. Jadi hati-hati, potensi kita hidup di dunia ini bisa-bisa Allah lemparkan ke tempat yang paling rendah. Terkecuali ada golongan yang enggak dilemparkan itu. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang itu punya amal kegiatan amal soleh, beriman dan beramal soleh. Nah ini falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang enggak putus-putus. Ini dalilnya menyatakan bahwa ada pahala yang cuma Allah yang tahu, yaitu pahala tetap dan pahala mengalir. Ini falahum ajrun ghairu mamnun. Ini dalilnya yang utama. Kita nggak bisa tuh memperkirakan apa ini maksud dengan ghairu mamnun itu. Yaitu hanya bisa kemudian kita mencari-cari dalil sampai ketemu, oh ini pahala yang tetap nih, nggak putus, ya kan? Dan pahalanya mengalir. Jadi dalil untuk pahala tetap dan pahala mengalir adalah falahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga Allah kemudian setelah bersumpah begini menetapkan kepastian yang jelas bahwa innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Surat Fussilat ayat 8. Buka. Surat 41 ayat 8. Selamat datang kami sampaikan kepada Muhammad Ridho, Rahmat Ridho, yang telah menghilang selama 20 tahun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini kepastian bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang enggak putus. Maksudnya pahalanya tetap dan mengalir, ya. Jariah berarti maksudnya. Hah? Jariah. Iya, yang mengalir. Yang mengalir jariah nanti. Ini yang kan kita mau ngomongin dulu nih. Dua-duanya adalah ajrun ghairu mamnun. Terdiri dari pahala yang amal yang pahalanya tetap dan amal yang pahalanya mengalir. Sekarang kita ngomongin tetap dulu. Yang tetap dulu ya. Nah, yang begini ini Nabi contohkan. Bahkan Allah menetapkan juga Muhammad adalah satu orang yang pahalanya mengalir tidak putus-putus. Buka Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Ayat 1, 2 dan 3. Lihat baik-baik ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Kata Allah, lihat lagi, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Jadi Allah bantah itu orang-orang Mekah bilang dia gila. Lalu Allah langsung tetapkan wa innalaka la ajron ghairu mamnun, dan sungguh bagi kamu Muhammad benar-benar ada pahala yang besar dan tidak putus. Ini contoh. Maka kemudian kita mesti meyakini semua amal yang diumumkan Rasulullah ini yang pada adalah memang beliau sendiri udah dapat. Beliau yang mencontohkan, ya. Jadi kita ini sekarang ngikutin Nabi nih, ittiba Nabi, ya. Ayo kita nikmatin nih ngaji malam ini dengan mengetahui Nabi ngomong apa aja sih, kok sampai bisa orang punya pahala ghairu mamnun. Kita pengen dong begitu, ya kan? Apalagi di bulan Ramadan ini berlipat-lipat sudah, yes. Nah, amal sekarang kita ngomongin yang ghairu mamnun ini
Yang hapus putus itu ada dua, yaitu amalan yang kemarin dua kan, yang disebut angkanya dan yang nggak disebut angkanya. Udah selesai ya. Sekarang yang ketiga, amalan yang berpahala tetap. Ya. Amalan yang berpahala tetap itu ada banyak jenisnya. Di antaranya amalan yang pahalanya setara dengan amal lain. Gini maksudnya. Kita mengerjakan sesuatu A. Pahalanya bukan A, pahalanya B. Oke, saya ulang ya. Amalan yang tetap, yang pertama contohnya, amalan yang pahalanya setara dengan amalan B. Ngerjainnya ini, dapatnya itu kita. Saya kasih contoh. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Kita nggak lakukan sholat separuh malam, cuma isya berjamaah doang. Ya, dapatnya pahala sholat separuh malam. Separuh malam itu nisful lail itu adalah dari habis isya dihitung sampai fajar nih, disetengahin. Oke, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Berarti jam 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita isya berjamaah, entah di rumah, entah di masjid, pahalanya kata Rasulullah adalah sama dengan kita sholat terus menerus selama 4 jam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan dia melakukan sholat sepanjang malam. Tuh, jadi kalau kita isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, sama kita dengan melaksanakan sholat 1,5 malam. Mana ada 1,5 malam? Itu murahnya Allah. Dan hanya Allah yang bisa hitung pahalanya tuh. Gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Paham no, biar nggak paham bilang paham nggak apa-apa. 36 jam sholat terus. Nah, gitu kira-kira. Itu pahalanya. Dan kita nggak bisa hitung pahalanya. Itu masih ada siangnya. Itu masih ada siangnya. Masih ada siangnya kan? Malamnya tuh. Terus lihat lagi sekarang. Barang siapa yang pergi umroh di bulan Ramadan, pahalanya haji sempurna. Pahalanya haji. Makanya sekarang penuhnya minta ampun tuh. Terutama 10 malam terakhir yang itikaf di sana. Itu jumlah yang ke sana melebihi jemaah haji, Pak. 5 juta orang di bulan Ramadan itu. Karena apa? Karena hadis ini. Barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, ya, mau dari hari pertama atau 10 malam terakhir, pokoknya umroh, maka pahalanya sama dengan dia mengerjakan haji. Jadi amalan ini yang pertama jenisnya amalan yang setara dengan pahalanya dengan amalan lain itu loh. Kita nggak ngerjain haji kan, hanya umroh, tapi di Ramadan, maka kita seolah-olah mengerjakan haji. Itu contoh kedua. Oke, bagiin dulu deh. Oh, berarti Sugeng daftar lagi nih Ramadan terakhir nih. Yang paling bagus daftar lagi, tapi daftarin semua. Amin. Amin. Paling bagus apa? Daftar sendiri, tapi daftarin semua juga gitu loh. Jangan amin doang, nabung juga itu. Amin doang. Nabung juga sono. Ntar kita oplos aja. Ya. Sama dengan kayak baca Al-Quran surat ini sama dengan baca satu Quran itu apa? Kul huwallah. Ya, kayak gitulah. Oke, sekarang lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika bulan Ramadan telah tiba, maka laksanakanlah umroh. Lihat, fa inna umrotan fihi ta'dilu hajjah. Karena sungguhnya umroh pada bulan itu pahalanya menyamai haji. Alhamdulillah. Hadis nomor 9. Sudah? Man shallal ghadata fi jamaah. Siapa salat subuh berjamaah lalu duduk di masjid berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Saya tanya, dia pergi haji ya?
Pergi umroh nggak? Nah. Cuman modal habis jemaah subuh duduk di tempatnya sampai matahari terbit, zikir kayak dengerin ceramah kayak, habis itu sholat 2 rakaat yang namanya sholat isyraq, maka pahalanya haji dan umroh sempurna. Amin. Hebat dah, mantap ya. Hadis nomor 7. Cengar-cengirnya belum pernah ngerjain. Cuma cengar-cengir doang. Hadis nomor 7, lihat. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dengan akhlak yang mulia, lihat ya, orang akhlaknya mulia nih, sopan santun, baik tuh, dapat mencapai derajat pahala orang yang gemar menunaikan salat malam yang siangnya puasa. Jadi akhlak dia yang bagus, dia diberi pahala seolah dia melaksanakan siangnya puasa sunnah, malamnya tahajud. Siangnya puasa sunnah, malamnya tahajud. Terus gara-gara akhlaknya bagus, dia nggak melaksanakan tuh puasa siang hari, nggak melaksanakan, malam nggak tahajud, tapi gara-gara akhlaknya bagus, akhlak pada Allah, akhlak pada sesama manusia, tiba-tiba dapat pahalanya seolah-olah dia siang puasa, malam tahajud, siang puasa, malam tahajud. Paham? Itu namanya amalan yang setara dengan amal lain pahalanya, ya. Terus hadis nomor 11. Dari Abu Umamah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid pada pagi hari, jam 8 ke jam 7 ya, tidak ada yang diinginkannya kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajar. Lihat, kana lahu ajru mu'tamirin tammil umroh. Sama dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan umroh secara sempurna. Pergi ke masjid waktu duha, ngajar di situ atau belajar, pahala umroh sempurna. Lihat lagi, barang siapa pergi ke masjid siang hari, lohor dah ya, tidak ada yang diinginkannya kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk ngajar, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji secara sempurna. Jadi ngajar pagi dapat pahala umroh, ngajar siang dapat pahala haji. Enggak pergi haji, ngajar kayak Pak Luli, Pak siapa yang ngajar lain, ngajar ya. Kayak Pak Sugeng, ayam diajarin dia, Bismillah gitu. Ya kan? Itu ayam tuh bisa kukuruk tuh, Pak Sugeng ngajarin, maksudnya bersyukur gitu tiap pagi. Ya. Yang kecil-kecil bilang cap. Terus lihat lagi hadis nomor 15. Ini udah tadi ini ya. Dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti melaksanakan sholat sepanjang malam. Waduh, enak bener nih. Tapi kita nggak bisa hitung pahalanya, cuman Allah yang hitung. Lanjut, hadis nomor 4. Telah bercerita kepadaku Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, nyiapin bekalnya, maka dia dianggap telah berperang. Tuh, dia nggak ikut perang, nyiapin bekal doang, tapi pahalanya pahala perang. Dan barang siapa yang menanggung urusan rumah orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka dia dianggap telah berperang juga. Jadi nggak pergi nih, Pak Tom mau jihad ke Palestina, kita ongkosin. Pak Tom kan ninggalin rumahnya kita yang ongkosin, sama kita pahalanya dengan pahala perang itu. Di dua pahalanya malah, Pak Tom cuma pahala perang doang, kita pahala menyiapkan dan pahala perangnya, double pahala kita. Ente mau ongkosin, ente nggak pergi, ya. Sugeng bukan ngongkosin Pak Ustaz, doa. Lihat double-nya, lihat di hadis nomor 8. Hadis nomor 8 lihat. Dari Abdullah bin Amru dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mujahid yang berperang baginya pahalanya sendiri, ya kan? Pak Tom perang pahala sendiri. Dan orang yang memberikan bekal berperang
baginya pahalanya dan pahala orang yang berperang. Double. Ya. Jadi Bapak jangan ketawain kalau kita ke ATM terus kirim bantuan untuk Palestina. Sama dengan kita berjihad itu. Apa? Dek, tarik. Cepet Pak. Oke. Terus hadis nomor 13. Lanjut. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa memberikan makan orang yang puasa, maka dia memperoleh pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi dari pahalanya sedikit pun. Jadi ini Pak Tom ke rumah saya, buka puasa sama saya. Pak Tom udah berpahala kan? Ya kan? Pahala berpuasa dia. Saya juga buka puasa, saya dapat pahala saya. Tapi saya memberikan makan pada Pak Tom itu pahalanya sendiri lagi, dan pahala Pak Tom juga dapat ke saya. Jadi saya dapat pahala saya berpuasa, pahala memberikan orang berpuasa, dan pahalanya Pak Tom puasa itu nggak berkurang, tetap buat saya 3 pahala itu. Padahal saya nggak melakukan itu kan, itu loh. Yang penting ngasih makan. Oke? Tahu udah ngerti apa kagak? Puasa apa saja, Pak? Ya puasa apa aja, Ramadan boleh, puasa sunnah boleh, silakan. Terus hadis nomor 10. Nah ini yang gawat nih. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku tidak mengetahui kecuali dari Nabi SAW, beliau bersabda, lihat ya, li ta'imis syakiri mislu ma li ta'imis sabir. Orang yang makan kemudian bersyukur, pahalanya seperti orang yang berpuasa kemudian bersabar. Repot nggak? Makan, alhamdulillah. Itu nilainya sama dengan orang yang puasa bersabar. Biar pahala banget ya. Bahkannya hanya Allah yang bisa hitung. Dan ini baru jenis pertama, dimana ini pahala yang tidak yang tetap. Ya, tetap. Tetap. Jenis pertama. Pahala tetap. Jenis kedua adalah amalan sunnah yang rutin tapi terhalang uzur. Amalan sunnah nih rutin, ya kita udah rutin melaksanakan ini amalannya, makanya terus terhalang uzur nih. Ya, tapi ini kita mesti mencatat dulu bahwa kita kalau bisa melakukan amalan nggak usah banyak-banyak. Yang penting dilaksanakan walaupun sedikit dan rutin. Ya, coba dulu lihat hadis nomor 5, lihat. Hadis nomor 5, lihat. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian beramal menurut kemampuan kalian. Sebab Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Dan bila keluarga Muhammad SAW melakukan satu amalan, mereka akan menekuninya. Jadi Bapak sekarang biasain, misalnya contoh gini lah. Ini ngasih orang setiap hari 2.000. Lakukan rutin sepanjang tahun begitu. Itu Allah senang. Ketimbang Bapak tahajud ya. Mohon maaf nih, wah kan pengen masna 20 rakaat setiap hari tahajud. Besoknya bilang sama orang, "Duh gua mantep gua. Semalam keringetan gua. Sejadah habis 3. Kenapa? Nangis gue. Nah udah, batal semua. Habitat amaluhum. Tapi kalau yang ini rutin aja. Rutin tapi terus-menerus istiqomah. Nah, karena rutinnya itu, maka ada amalan sunnah yang kalau kita lagi uzur, terhalang uzur itu, Allah tetap memberi pahala seolah-olah kita melakukan. Nih, kita rutin tahajud. Satu hari kita niat dengan keras. Udah malam ini saya tahajud lagi deh, ketiduran, maka Allah mencatat dia tahajud. Kenapa? Karena dia rutin. Tadi rutin, terus tahu uzur nih, ngantuk banget. Ya, dia kan nggak tahajud nih, tapi karena rutinnya, maka Allah mengganti itu dengan dia seolah melakukan. Lihat hadis nomor 16. Hadis nomor 16, lihat. Ini contohnya ya.
Tidaklah seorang bertekad untuk salat malam, namun rasa kantuk mengalahkannya sehingga tertidur, maka Allah tetap mencatat pahala salat malam untuknya, dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah dari Allah untuknya. Wah, dari pas mungkin mulai deh, gua tahajud tar malam terus ngorong. Nggak gitu, mesti rutin dulu. Ya, ini paham ini? Mesti rutin dulu. Yang lebih hebat lagi lihat, hadis nomor 3, lihat 3. Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang hamba mengalami sakit atau berpergian, maka akan ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal sebagai mukim dan dalam keadaan sehat. Dikatakan pada malaikat yang bertugas mencatat amalan, tulislah untuknya semisal yang diamalkan rutin saat dia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Jadi bapak biasa tahajud, terus bapak ke kampung, pulang kampung atau sakit, dicatat tetap. Allah juga malaikat, catat aja, dia kan sakit, dia udah rutin kok, catat dia. Paham ya? Itu jenis yang kedua. Jenis amalan yang ketiga, amalan tafakur. Jadi gini nih, kalau bapak lihat di Ali Imran ayat berapa pak? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulil albab itu orang yang ahli ilmu. Nah, Allah menerangkan ulil albab ini saking hebatnya Allah terangkan. Allah naikkan derajatnya. Lihat. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu kita-kita ini adalah orang yang ingat Allah, ingat zikir waktu dia berdiri, duduk maupun berbaring. Selalu ingat Allah. Mindet Allah mindet namanya. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan segala penciptaan langit dan bumi ini, dan dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana Tuhan kami, ma khalaqta hadza, enggak engkau sia-sia ciptakan ini nih. Ciptakan semut enggak sia-sia, semua enggak ada yang kita hina. Ya, dan lindungilah aku dari api neraka. Jadi, kesimpulannya orang-orang yang berfikir itu dapat pahala. Zikir, fikir namanya tafakkur. Ingat Allah. Terus sama dengan Ali Imran 135. Lihat. Alladzina idza fa'alu fahishatan wa auzalamu anfusahum zakarallah, ingat Allah. Jadi orang ketika dia berbuat kesalahan dan menzalimi diri sendiri, astaghfaru lidzunubihim, kemudian dia istighfar atas dosa-dosanya. Ya kan? Terus dia berpikir, habis zikir berpikir dia, memang enggak ada yang bisa ngampunin kecuali Allah, ya kan? Ilallah. Walam yusiru, dan dia tidak mengulangi lagi, tobat dia. Nah, itu namanya zikir, fikir. Zikir, fikir, dapat pahala. Nah, lihat sekarang hadis nomor ke 14. Hadis 14. Ya. Dari Fatimah binti Husain, dari bapaknya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pernah tertimpa musibah kemudian teringat kembali dengan kejadian tersebut, lalu mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meskipun kejadiannya telah berlalu, lihat, kataballahu lahu minal ajri mislahu yauma usib. Allah tetap menulis pahalanya seperti pahala yang dapatnya pada hari musibah itu. Jadi kita ini misalnya gini, kita kematian kedua orang tua kita. Waktu itu kita sedih banget gitu. Sekarang kita ingat lagi nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan sabar gitu. Allah kasih pahala sabar. Bayangkan tuh, dari zikir dan fikir hasilnya pahala. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya. Oke. Itu istirja apa kita?
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, iya. Ya. Bisa aja teh. Profesor. Ngarang nggak? Ini dua emang orang tua Ben. Apa? Amalan tetap. Latihan sabar. Iya. Kedua, amalan pahala setara dengan amalan yang lain. Bukan. Ini masih dalam koridor amalan yang pahalanya nggak bisa dihitung kecuali oleh Allah saja. Kan ada 4 tuh. Satu yang disebut angkanya, udah 2 minggu lalu. Dan yang nggak disebut angkanya, nomor 2. Nomor 3, amalan yang pahalanya tetap. Nah, terdiri dari ini semua. Yang mengalir nanti deh. Ya. Nah, amalan yang pahalanya tetap sekarang adalah amalan yang terwakili. Amalan yang terwakili. Maksudnya apa? Kita nggak ngelaksanain, tapi dapat pahalanya kita. Diwakili sama orang lain. Kita nggak ngelaksanain apa-apa, udah diwakili sama orang lain, kita dapat pahalanya. Hebat tuh. Kok bisa begitu? Contoh. Contoh dong. Kalau nggak dikasih contoh, mudeng. Seorang istri nggak kerja, istri dikasih duit sama suami. Ya, kita ngasih duit. Nih mah buat belanja, sama buat mamah beli kosmetik. Lalu dia sedekah. Mau izin ke mau nggak izin, pokoknya udah buat dia kok duitnya. Dia sedekah. Maka pahalanya kita dapat juga. Padahal duitnya dari kita kan ya, dari kita. Udah kita buat ikhlasin buat dia nih. Dia sedekah. Maka Allah mengatur pahalanya, istri yang sedekah dapat, suami yang ngasih duit juga dapat, terwakili. MLM gitu. Paham? Bukan MLM lu mah judi doang lu bisa. Hadis nomor 6. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seorang wanita bersedekah dari harta suaminya, maksudnya dari harta pemberian suaminya ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dianya, si istri nih ya, wanita ini. Begitu juga dengan suaminya, tidak ada seorang pun yang berkurang pahalanya. Masing-masing di antara mereka tidak mengurangi pahala yang lainnya sedikit pun. Di sisi suami nggak sedekah, istrinya yang sedekah. Tapi lantaran suami itu yang ngasih duit, maka Allah menghitung. Kita ngasih udah kita nggak dapet. Nah loh, kenapa jadi nutut loh? Kalau mau orang lain Sat, mau orang lain teman kita kasih teman sedekahin lagi, kita dapat juga itu berarti. Wallahu a'lam. Kalau hadisnya ini istri ya. Istri, ya. Ya. Lalu contoh yang lainnya adalah orang yang bergelar hamba Allah. Hamba Allah. Itu nanti kalau dia mati nih. Malaikat yang nyatat amal kan ke atas. Udah pensiun saya nih. Dia ngomong sama Allah. Saya udah nggak ada tugas nih kan. Udah mati. Hamba Allah nih. Ya. Allah berfirman pada 2 malaikat itu, Rakib sama Atid nih. Kamu tetap di kuburan. Tetap kamu temenin dia. Dan kamu berdua zikir, tasbih, tahmid, takbir segala macam, dan hitung pahalanya untuk dia. Bayangin tuh, kita nggak zikirnya apa? Pahala malaikat tuh sampai hari kiamat dia berzikir di kuburan kita, di samping kita, buat kita. Ya, jadi ngerti hamba Allah nih mati. Malaikat yang ini kan udah pensiun dong, yang nyatet kiri kanan nih. Tapi Allah tugaskan kamu tetap stay di situ, di kuburannya dia. Kamu berzikir, berzikir untukku, kata Allah. Dan kamu catat pahala zikirmu itu untuk si mayat. Diterusin itu teh. Sampai hari kiamat. Masya Allah. Amalan hamba Allahnya apa? Hah? Amalan hamba Allahnya itu apa bisa dapat juga? Nanti. Emang lu udah Lu baru datang. jarang datang? Makanya banyak tinggal ini. Ya bukan, itu pertanyaan songong dia. Sabar dulu. Orang hadisnya juga belum. Hadis nomor 12. Hadis 12. Dong yang nanya aja. Tapi bilang gak datang lagi.
Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hambanya di dunia ya, waktu hidup ya. Dan ketika orang itu mati, Allah berfirman pada kedua malaikat itu, hendaknya kamu berdua tetap tinggal di kubur hambaku itu. Lalu hendaklah kamu berdua bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepadaku. Kemudian tulislah pahala tasbih, tahmid dan takbir tersebut untuk hambaku itu sampai hari kiamat. Keren nggak? Kira-kira dapat nggak? Di sini dapat nggak semua? Hah? Hah? Ngaca dulu dapat apa kagak? Dapat. Nah, syaratnya punya sifat 22 sifat. Buka Quran. Pertama, Ali Imran ayat 15. Mana Quran saya? Udah? Oke, siap ya. 15 ya, kita lihat ya. Oh, nggak usah. Ali Imran ya. Ya, betul. 15 ya. Katakanlah, inginkah aku kabarkan padamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Itu ya, akhirnya ya. Untuk orang bertakwa, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya dan mereka dikaruniai sisihan-sisihan serta keridhaan Allah. Lihat, ya. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Ini hamba Allah nih, yaitu lihat di 16-nya. Pertama, sifatnya hamba Allah, dia selalu berdoa tiap malam. Bunyi doanya adalah Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Apa ini? Karena ini pernyataan iman. Ya Tuhanku, aku beriman nih. Bapak mesti berani tiap malam ngomong gitu sama Allah. Rabbana innana amanna. Pertama ya, itu hamba Allah pertama itu sifatnya itu. Setiap malam dia nyatakan beriman, sehingga nggak ada celah untuk dia kafir. Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, aku beriman, tapi kalau ada celah-celah aku dosa tuh, faghfir lana dzunubana, ampuni dosaku. Wa qina azabannar, jangan aku masukin di dalam neraka. Oke. Nomor 2, lihat ayat ke-17-nya. Lihat ayat 17-nya, lihat. Ya. As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar. Wal qanitin, orang yang taat. Wal munfiqin, orang yang infak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang selalu mohon ampun di waktu sahur. Tuh udah berapa sifatnya? 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 ya, karena ada 22. Ini dulu nih. Jadi pertama menyatakan diri beriman, kedua sabar, ketiga benar, keempat taat, kelima infak, keenam istighfar. Bapak punya ini, 6 ini aja nih. Ntar malaikat zikir buat bapak, pahalanya dikasih sampai hari kiamat. Kalau punya, ngorok, paling main gaple, begadang. Nah ini maksud mustaghfirina bil ashar, bukan hanya mohon ampun di waktu sahur. Ashar tuh ketika melek malam. Silakan mohon ampun di mana aja. Jam 10 udah melek, ya. Mohon ampun. Ashar. Jadi kalau dalam hadis sahar itu istilah untuk orang yang makan sahur, waktu makan sahur dan waktu orang berjaga malam, gitu. Melek malam. Terus makanya mustaghfirina bil ashar adalah mohon ampun di waktu Anda melek malam. Kapan aja? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, 100 kali kayak Rasulullah, ya. Nah, kalau punya 6 sifat ini, insya Allah Anda calon yang akan diberikan pahala zikirnya malaikat di kuburan sampai hari kiamat. Udah gitu nggak dihisap lagi, percaya deh. Wah, numpuk pahalanya, ya kan? Hanya orang yang bisa hitung. Terus, lalu sifat yang ke-7 dan seterusnya, Az-Zumar. Az-Zumar
Surat 39. Ayat ke-17. 16 dulu. 39 kan? Ayat berapa? Surat Zumar ayat 16 dulu. Ayat. Surat Jumat ayat 16. Ya. Kan 16-nya ngomongin orang di neraka tuh. 16-nya ngomongin orang di neraka tuh. Lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Bagi mereka lapisan api neraka, di atas mereka, di bawah mereka. Ya, lapisan api neraka. Zalika apa tuh? Yukhawwifullahu bih. Demikian Allah bertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah nih ya. Yang sifatnya lihat di 17-nya. Wallazina ijtanabu tauhid. Orang yang enggak syirik. Ya. Orang yang menjauhi tauhid, enggak menyembahnya. Ya, yang ketujuh ya, orang yang tidak syirik. Terus dan kembali pada Allah, orang yang bertobat. Ahli taubat nomor 8. Terus di 18-nya allazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Orang yang mendalami agama karena selalu mendengarkan perkataan Quran dan hadis kemudian mendalaminya. Jadi nomor 7, 8, 9 tidak syirik, ahli taubat dan mendalami agama. Nah, sampai sini Bapak ada sifatnya kan nomor 1 sampai 9 deh. Ya. Ulang, menyatakan diri beriman, sabar, benar, taat, infak, istighfar, tidak syirik, ahli taubat dan mendalami agama. Luar biasa. Yang jelas akalnya sehat aja. Ya. Itu nomor 9. Jadi syaratnya aja hamba Allah tuh itu. Hamba Allah. Ya. The whole package. Bukan, malaikat dikirim dapat pahalanya malaikat, Pak. Itu kita kan terwakili itu loh. Ya, terwakili. Allah yang nyuruh. Hendaklah kamu tetap di kuburnya hambaku ini, kamu berzikir padaku, catat pahalanya zikir itu untuk dia. Lu enak bener. Enak bener gitu loh. Ya kan? Itu Mungkar Nakir enggak sempet datang. Orang ada yang zikirin. Gimana? Enak bener begitu. Dan tetap api jariah ya teh. Sama sebetulnya, tapi nanti kalau Bapak mengikuti terus nih, yang jariah beda dikit nih. Yang jariah. Kalau ini kan yang pahala tetap nih. Tetap ada pahala mengalir nih. Lain lagi, ya. Oke. Itu baru 9 ya. Saya janji ada berapa? 22. Sekarang yang ke-10 dan seterusnya, buka surat Az-Zukhruf. Surat 43. 43. Iya, surat 43 Az-Zukhruf. Ayat. Nanti dulu Yus, lu sama masih Ridho, lu berdua itu. Anu kalian sebelah kita kan. Iya gitu. Sebelum dia nanya, saya nanya dulu. Oh iya berarti itu ya. 68. Kapan? 68. 68, 69. Ya. Kata Allah dalam 68, ya ibad, hai hamba-hambaku, la khaufun alaikum, jangan kamu khawatir hari ini, al-yauma, pada hari ini, wala antum tahzanun, dan jangan kamu sedih. Siapa tuh hambaku itu? Yaitu 69-nya lihat. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tawakal berserah diri pada Allah. Jadi nomor 9 dan 10 selalu beriman dan tawakal. Berimannya pada siapa? Pada Quran. Karena alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, dan dia selalu jadi orang muslim, berserah diri atau tawakal. Jadi orang yang beriman pada Quran dan orang yang tawakal. Itu nomor berapa? 9 dan 10.
10-11. Tadi Oh, 10-11. Iya. Maaf, 10-11. Dah, oke. Nah, yang selebihnya ini 12 sampai 22 itu ada di satu surat Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Buka Al-Furqan. Tiga mulai, oke siap? Ya. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang ialah nomor berapa? Nomor 12. Lihat. Ya, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya. Yaitu orang yang rendah hati, orang yang tawadu. Nomor 12 orang yang tawadu. Lalu kemudian diteruskan lagi, selain haunan, wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang lemah lembut dalam perkataan, dia digodain, dibentak, dia apa itu? Assalamualaikum, yo saya mau sholat dulu. Jadi yang ke-12 rendah hati, ke-13 lemah lembut dalam perkataan. Nah, oke. Terus ayat 64-nya. Lihat. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk ahli tahajud. Ahli tahajud nomor 14. Udah? Terus ya. Ayat 65-nya lihat. Wallazina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam inna azaba kana gharama. Nih. Ya, yaitu sifatnya selalu minta perlindungan dari azab neraka tiap malam. Minta perlindungan dari azab neraka karena takut neraka. Ya, gitu ini. Nah, hamba Allah nih. Terus ayat ke-67. Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang ini moderat dalam mengelola harta, tidak kikir dan tidak boros. Enggak pelit banget, juga enggak boros. Ya, dan yang paling baik di pertengahan. Ya kadang ngasih. Ya, oh belanja boleh, tapi jangan yang nggak dibutuhin dibeli juga. Ya kan? Kayak mak-mak nggak butuh beli. Pokoknya ngelola harta dengan baik nih. Ya. Tuh, jadi nomor berapa tuh? 16 ya. Moderat dalam mengelola harta, nggak kikir dan tidak boros. Lalu ayat 68-nya. Ini sama nih sama yang tadi. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah. Ya, nomor berapa tuh? 17. Enggak syirik. Terus diteruskan lagi. Wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Dan dia tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Jadi enggak membunuh. Nomor 18 tidak membunuh. Maksudnya gini, boleh membunuh asal dengan hak. Membunuh dengan hak ini misalnya kita jadi algojo merajam orang yang berzina di negara Islam, itu membunuh. Boleh kan? Gitu. Tapi kalau nggak ada haknya kita membunuh, kita nggak pernah mau membunuh orang. Gitu, ya. Tuh, nomor berapa tuh? 18 kan, nggak membunuh. Terus lihat lagi. Dan wala yasnun, nggak berzina. Tidak berzina. Nomor 19. Jadi Bapak yang tidak pernah berzina seumur umur, itu nanti malaikat zikirin Bapak. Ya. Kalau udah pernah, tobat dulu. Ntar Allah Maha tahu. Ya, dari nol lagi, kayak Pertamina tuh. Sekarang 69 enggak no. Sekarang
Surat yang sama ayat 72 ya. Wallazina la yashaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, itu ayat berapa? 72. Tidak memberi kesaksian palsu dan menjaga kehormatan diri. Dua tuh. Tidak memberikan kesaksian palsu dan menjaga kehormatan diri. Jadi apa-apa yang enggak bermanfaat dilewatin aja. Ya. Tuh berapa ini? 19 20 ya? Nomor enggak dong, 20 21 dong. Iya. Dua-duanya ayat ke 73 dan 74, lihat. 73-nya walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka tidak menghadapinya dengan orang yang seperti orang tuli. Jadi gini, setiap diberi nasihat agama itu ditelan sama dia, dibeli sama dia. Bodoh mau masuk akal apa enggak, udah saya telan. Ini perintah Allah, perintah Rasul gitu. Ya. Ya. Jadi sifatnya apa tuh? Menanggapi peringatan Allah dengan baik gitu. Ya. Terakhir nomor 22 ayat ke-74. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Selalu doanya juga ada ini, menjaga marwah keluarga. Tuhan kami, anugerahkan pada kami istri dan anak kami sebagai penyejuk jiwa kami, dan jadikanlah kami imam orang yang bertakwa. Doanya itu terus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Dah 22 ini, kalau Bapak punya sifat ini, nanti kalau Bapak mati, amal Bapak sedikit kan? Ya, cuma 22 ini doang itu. Malaikat ditugasin untuk zikir untuk Bapak, pahalanya buat Bapak. Nah, itulah amalan-amalan yang sifatnya hanya Allah yang bisa hitung pahalanya dalam bab amalan yang pahalanya tetap. Ya. Barangkali kebanyakan ya. Ini saya soalnya mau lanjut ke amalan jariah yang pahalanya mengalir. Kira-kira bisa nggak terima? Hah? Jangan deh. Minggu depan aja ya. Ini dulu. Sedikit masuk. Iya, yang sedikit aja. Jadi Bapak jangan khawatir. Banyak kesempatan kita melakukan amalan yang ternyata balasannya luar biasa gitu loh. Kita nggak ngelakuin, dihitung ngelakuin. Gara-gara rutin. Iya kan? Jangan sekali. Ya. Misalnya kurma nih, kan sedikit kurma cuma 15 toples, tapi kalau rutin tiap hari, denger yang makan ya. Tapi pahala. Bisa-bisanya aja. Sekali dia nggak ngasih, Allah itu ngasih tetap. Cuman sekarang deh nggak ada martabak lagi, kenapa nggak ada martabak? Nah itu. Ganti kurma. Oh, Ustaz, Ya. ini kan 1 sampai 22. Iya. Sifat hamba Allah. Iya. Tapi kita nggak sampai 22, mungkin cuma 4-5 misalnya. Iya. Kita nggak tahajud. Iya. Apa selalu masuk hamba Allah? Kalau hamba Allah itu sudah benar-benar jadi hamba Allah, kita nggak ngerencanain, kita melakukan semua ini, punya sifat ini pasti. Karena kayaknya nyetum gitu. Habis ini dikuatkan oleh Allah. Yuwafiqahu bi amalin soleh. Allah kuatkan kita beramal soleh. Pasti itu. Kayaknya belum ini, ya belum sedekah, ya belum tahajud, iya gitu loh. Otomatis Pak mengalir gitu. Baru seperempat ya, Pak. Dalam hidayah Allah. Baru seperempat. Hah? Kalau imam baru seperempat tambah Allah. Allah yang tahu kok. Allah yang tahu. Jadi amalan yang paling dia cintai Allah, dicintai Allah. Yang ringan sedikit tapi rutin. Sehingga ketika kita nggak melakukan lagi, Allah bilang sama malaikat, catat aja dia melakukan, repot amat, rutin kok dia. Gitu. Enak bener. Gitu ya. Nah, semoga manfaatnya. Saya tutup pengajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini loh.